Audioslave merilis Be Yourself pada tahun 2005 sebagai single utama dari album kedua mereka yang berjudul Out of Exile. Tidak jauh berbeda dari judul, secara garis besar lagu ini ditunjukkan bagi orang yang sedang kehilangan arah untuk kembali pulang ke dalam dirinya sendiri. Karena memang hanya di sanalah seseorang bisa menemukan sesuatu yang seumur hidup dicari-cari oleh umat manusia sedunia. Ya, apalagi kalau bukan kebahagiaan. Karena barang bernama bahagia itu tidak ada di tempat lain kecuali di dalam dirimu. Butuh waktu 10 tahun bagi Chris Cornell untuk berani merilis Be Yourself sejak liriknya selesai ditulis. Cornell bilang, dulu dia terlalu malu untuk merilisnya sebagai lagu karena ia beranggapan bahwa liriknya terlalu sederhana. Terkait dengan liriknya sendiri, dalam sebuah wawancara bersama Lounge Radio, Cornell mengaku bahwa inspirasi utamanya menulis Be Yourself bersumber dari perenungan pribadinya akan sekian hal yang dilaluinya sepanjang hidup. Berbagai peristiwa masa lalu lengkap dengan tragedinya, juga diri yang berubah seiring waktu ke waktu, serta hal-hal mengganjal seperti kesalahan bodoh yang berulang ia lakukan, yang karena saking memalukan untuk diingat, ingin sekali rasanya Cornell membayar lunas rasa bersalah itu agar tak lagi membebani hidupnya. Cornell menuangkan semua hal itu ke dalam lagu yang katanya sih sederhana ya. Genjrengan dan petikan gitar Tom Morello yang teduh mengawali Be Yourself seketika merangsang ingatanku untuk memunculkan kisah Pangeran Siddhartha, sang Buddha, yang kala itu untuk kali pertama keluar meninggalkan istana. Safarinya melihat realitas di luar pagar istana membuatnya terkejut mendapati banyaknya derita yang merongrong kehidupan manusia. Begitu tiap instrumen berpadu menyumbang harmonisasi nada sebelum lagu memasuki verse, scene demi scene tersaji dengan transisi sehalus kedipan mata mengenai 4 peristiwa yang dilihat oleh Pangeran Siddhartha. Lelaki tua yang lemah lagi ringkih, seseorang yang menderita suatu penyakit, jasad yang hendak dimakamkan, serta petapa suci pengembara yang memancarkan aura bahagia. Belum juga detail dari kisah sang Buddha tuntas terselesaikan. Semua adegan yang barusan muncul di kepalaku bergegas lenyap begitu Chris Cornell senandungkan bait verse yang lekat merepresentasikan rasa sakit dan penderitaan. Inilah rasa sakit yang dipresentasikan Chris Cornell. Tentang seseorang yang hancur berkeping-keping entah oleh seseorang atau sesuatu. Siapa atau apapun sebab, abaikan sebentar karena yang jelas. Kini hidupnya serupa remukan biskuit yang ketiup kipas angin. Remah-remahnya tercecer berhamburan dengan sangat berantakan. Tidak pernah memberitahu ke siapapun mengenai yang dideritanya. Selama ini dia hanya memendam sendiri rasa sakitnya. Karena baginya, orang lain sekedar penasaran dan gak sepenuhnya bisa memahami seberapa menyakitkan detail dari rasa sakit itu. Ia tak sudi dikasihani dan karenanya, di hadapan siapapun, dia selalu berlaga baik-baik saja. Meski yang senyata-nyatanya, saat kembali sendiri, derita itu muncul lagi dengan begitu ngeri. Sangat menyiksa sampai dia tak tahu harus dengan cara apa lagi untuk membunuh sakitnya. Hal yang selama ini dicobanya sebatas meninggalkan rasa sakit itu di ambang batas kesadaran. Entah dengan tidur atau dengan ketidaksadaran lain yang dikondisikan. Upaya itu paling mentok hanya menjeda rasa sakit itu untuk sementara, tapi itu tidak menyembuhkan. Semakin lama semakin muak saja, dia pun kini mencapai limitnya. Tak sanggup menahan derita itu lebih lama lagi, hingga di detik itu dia merasa, sekaranglah waktunya untuk melenyapkan rasa sakit yang sialan itu untuk selama-lamanya. Dan begitulah, di dalam kesunyian berputar-putar ia untuk kemudian pergi. Berbicara mengenai konteks lirik di atas, saya menduga Chris Cornell menuliskan bait itu untuk mendiang sahabatnya, yakni Andrew Wood yang merupakan vokalis dari band bernama Mother Love Bone. Andrew Wood meninggal pada tahun 1990 usai ditemukan terkapar dalam kondisi koma akibat overdosis heroin.
Kenapa saya menduga demikian? Pertama-tama, seperti yang disinggung di awal video, Chris Cornell memerlukan waktu 10 tahun untuk berani merilis lagu Be Yourself. Dan lagu Be Yourself sendiri itu dirilis Audioslave pada tahun 2005. Itu artinya 10 tahun dari 2005 ya kisaran tahun 1995, 5 tahun setelah kematian Andrew Wood. Demi mengingat kedekatannya dengan Wood, menurutku wajar saja jika Cornell masih merasa sedih bahkan setelah 5 tahun kematiannya. Jadi mungkin saja satu dari sekian tragedi dalam hidup yang menginspirasi Chris Cornell menulis Be Yourself adalah kematian Andrew Wood. Terlebih lagi, Cornell menjadi orang yang menyaksikan langsung detik demi detik sahabat karibnya menghadapi malaikat maut. Sedikit tambahan, sebelumnya Chris Cornell telah menulis lagu berjudul Say Hello to Heaven yang merupakan satu dari beberapa rilisan Temple of the Dog yang dipersembahkan untuk mendiang Andrew Wood. Di lagu tersebut terdapat lirik yang menurutku maknanya mirip-mirip seperti 5 lirik Be Yourself tadi. Sederhananya, dalam lirik tersebut Cornell berkeluh kesah bahwa kawannya itu batinnya sangat terluka parah namun sedikitpun tak pernah menceritakan kepadanya. Baik awalan lagu Be Yourself maupun Say Hello to Heaven, menurutku konteksnya serupa dan barangkali memang bersumber dari rasa bersalah yang menghantui Chris Cornell karena dirinya merasa gagal menyelamatkan Andrew Wood dari ketergantungan narkoba. Tapi perlu digarisbawahi, ini sekedar teori, bukan fakta atau transkrip wawancara. Hanya dengan 5 lirik yang sependek itu, Chris Cornell bisa meracik lirik yang menurutku begitu indah sekaligus menusuk. Bagaimana tidak indah? Chris Cornell mengkomparasikan sebuah objek yang sama yang dipandang melalui dua perspektif yang kontras bedanya. Objeknya sama-sama bunga, tetapi pemaknaannya jadi jomplang ketika dipandang oleh dua insan dengan kondisi hidup yang berkebalikan. Satu sisi melambangkan bahagia, sementara sisi yang lain mewajahi duka. Seseorang bisa begitu antusias demi menangkap rangkaian bunga yang dilempar oleh sepasang mempelai di resepsi nikahan. Sementara itu, seseorang bisa tertunduk lesu saat menabur lusinan kelopak mawar di prosesi pemakaman. Sebagai sebuah lirik, menurutku ini kelewat indah dalam menyajikan ironi.